Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Renungan Manarema. Pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema air yang menghidupkan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak bersyukur buat kesempatan kami boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengar kebenaran ini, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita akan membaca dari Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yehezkiel mendapatkan penglihatan dari Tuhan tentang bait sucinya yang kudus. Kali ini ia melihat air mengalir dari bawah sebelah kanan gerbang bait suci yang menghadap ke timur. Airnya pun mengalir ke timur. Semakin jauh alirannya, semakin dalam pula dasarnya. Awalnya hanya sedalam pergelangan kaki, lalu sampai ke lutut, lalu sebatas pinggang, hingga seseorang harus berenang untuk menyeberanginya. Dari bait suci air itu mengalir, menciptakan kehidupan di dalamnya, ikan, dan sekitarnya pohon-pohon di pinggirannya, nafkah bagi para pelayan, bagi para nelayan, dan sumber air bagi banyak binatang sampai bermuara di laut mati. Bahkan laut mati yang identik dengan kematian karena asinnya pun dibuat menjadi tawar dan menjadi tempat kehidupan yang berkelimpahan. Apa makna rohaninya? Pertama, segala sesuatu yang berasal dari Allah pasti akan membawa kehidupan, seperti halnya aliran air yang bersumber dari bait Allah. Kuasanya pun dapat mendobrak segala macam kemustahilan. Jika dilihat dari arah alirannya, air yang mengalir dari bait suci itu seharusnya tidak mampu mencapai lembah Yordan. Sebab untuk dapat mengalir ke lembah Yordan dari Yerusalem yang adalah letak bait suci, air itu harus mengalir turun ke lembah Kidron, kemudian mengalir naik ke Bukit Zaitun dan melintasi beberapa lembah dan gunung. Tidak mungkin air mengalir naik, bukan? Tapi hal ini diperlihatkan pada Yehezkiel untuk menyatakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kedua, aliran sungai yang membawa kehidupan itu adalah gambaran dari firman Tuhan yang hidup dan memberi kehidupan. Ketika firman Tuhan itu diterima dan dipraktekkan, maka firman itu akan mengubah kematian menjadi hidup dan menghasilkan hidup yang berkelimpahan. Hidup yang gersang kemudian menjadi subur, dan setelah subur, hidup itu menghasilkan pepohonan yang tidak pernah layu, tapi sebaliknya justru berbuah lebat sepanjang tahun, yang tidak perlu khawatir akan tumbang dan mati seburuk apapun musimnya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, terus mendapatkan aliran air kehidupan, sehingga hidup kerohanian kita juga semakin hidup lagi dan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapak mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Kami butuh aliran air yang menghidupkan kami, supaya kami bisa mengalirkan air kehidupan itu dari dalam kehidupan kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolong kami terus menjadi pohon yang ditanam dekat dengan aliran air, sehingga sungguh-sungguh kami menikmati kelimpahan dalam kehidupan, dan kami bisa menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini,
dan berkati kami semua. Apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, kami yakini ketika itu berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan pasti membuatnya jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.